Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an, ikhwah fillah, tulab santri kelas 11 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari Selasa dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM online kita, khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Insya Allah materi yang akan kita pelajari masuk bab baru ya, yaitu di halaman 44. Temanya terkait dengan al-mu'rabatu bil huruf. Itu salah cetak atau mungkin salah tulis, bukan al-mu tapi al-mu'. Nanti silahkan kalian betulkan. Taib, sebelum kita mulai silahkan kalian buka dahulu kitabnya, yaitu kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah halaman 44. Jangan lupa sediakan ballpoint atau pensilnya, dan usahakan ada di sebelah kalian itu kertas ataupun buku catatan khusus di pelajaran nahwu, kalaupun ada ya, biar nanti apa yang kita pelajari, yang Ustadz sampaikan, kalau ada poin-poin penting, kalau ada keterangan penjelas atau penguat, kalian bisa menambahkan, sehingga tidak hanya sekedar mendengar atau menyimak, tapi juga bisa mengambil faedah. Baik, terkait dengan al-mu'rabat bil harokat kita sudah selesai ya, terakhir halaman 43 di bagian keempat al-fi'lul mudhari, bagaimana caranya i'rab dengan harokat. Sekarang kita ke al-i'rab atau al-mu'rabat bil huruf halaman 44. Kita mulai dari muqaddimah dulu, nanti kalau ada waktu kita langsung mengambil bagian pertama, i'rab dengan huruf di isim musanna ya, kalau ada waktu mencukupi. Baik, nabda. Qala al-musannifu walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'. Penulis kitab ini berkata, dan yang dii'rabkan dengan huruf itu terbagi menjadi 4 macam atau ada 4 jenis. At-tasniyah, yaitu at-tasniyah musanna, wa jam'ul mudzakkaris salim, isim jamak mudzakkar as-salim, wal asma'ul khamsah, dan isim al-asma'ul khamsah, nama-nama yang 5, dan wal af'alul khamsah, dan kata kerja yang 5. Al-af'al jamak dari al-fi'l, al-khamsah yang 5. Wahia yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina, yaitu fi'il yang rumus bakunya atau wazan bakunya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Yaf'alani, mereka berdua sedang mengerjakan, wa taf'alani, kalian berdua sedang mengerjakan, wa yaf'aluna, mereka semua sedang mengerjakan, wa taf'aluna, kalian semua sedang mengerjakan, wa taf'alina, kamu seorang perempuan sedang mengerjakan. Tentunya di sini Ustadz berharap materi yang pernah kita pelajari, yang kita lewati ya, baik itu nama atasnya, jamak al-mudzakkar salim, al-asmaul khamsah atau al-af'alul khamsah, itu istilah-istilah seperti ini mohon untuk kalian harus paham ya, karena tidak mungkin akan kita jelaskan atau kita sampaikan satu persatu, nanti akan mengulang lagi dari awal ya. Jadi dalam mempelajari ilmu nahwu terkait dengan istilah, terkait dengan pengertian, terkait dengan contoh, itu usahakan kalau pernah disampaikan itu kalian kasih tanda. Jadi tidak perlu untuk pengulangan, kecuali untuk pembahasan yang lebih detail. Nah, di sini terkait dengan tasniyah itu apa, kalian usahakan sudah paham. Jamak mudzakkar salim itu apa, kalian juga harus sudah paham gambarannya ya, walaupun belum tahu artinya i'rabnya, tapi gambarannya sudah mengerti. Al-asmaul khamsah itu apa, nah, itu juga harus paham. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfabu bil ya. Adapun isim musanna atau tasniyah, maka dia ketika rafa dengan i'rabnya dengan alif, dan ketika kondisinya nasab atau majrur maka i'rabnya dengan ya. Wa amma jam'ul mudzakkaris salim fayurfa'u bil waw. Dan ketika dalam keadaan rafa atau marfu,
dia tanda i'rabnya adalah dengan al-waw. Wa yunsabu wa yukhfadu bil ba. Dan dalam keadaan nasab ataupun jar, tanda i'rabnya dengan al-ya. Wa ammal asma'ul khamsah faturfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tukhfadu bil ya. Maka ketika rofa dia i'rabnya dengan wawu, ketika nasab i'rabnya dengan alif, dan ketika majrur atau al-khafad i'rabnya dengan al-ya. Wa ammal af'alul khamsah, adapun kata kerja yang 5, faturfa'u bin nun, maka ketika rofa dia i'rabnya tandanya dengan nun, wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha, dan dalam keadaan nasab ataupun jazm maka i'rabnya dengan cara dihilangkannya, ya. Ini tadi semacam ketentuan terkait dengan i'rab menggunakan huruf, ya. Jadi ada tasniyah 1, jamak mudzakkar salim 2, al asmaul khamsah 3, al af'alul khamsah 4. Jadi ada 4 jenis. Sebagaimana di kitab ini, isim-isim itu atau kata kerja yang 5 itu i'rabnya dengan menggunakan huruf. Apa saja? Ada yang dengan alif, dengan wawu, dengan ya, dengan nun, dan dengan hadfiha, menghilangkannya atau menyembunyikannya. Asyarah, ba'da an araftal mu'rabati bil harakat baqiya 'alaika an ta'rafal mu'rabati bil huruf. Ini hanya singkatan saja, kata pengantar, penjelasan. Setelah kamu, wahai santri, wahai siswa, wahai thalibul ilmi, sudah paham terkait dengan i'rab dengan harokat atau dengan syakal, maka tinggal kewajibanmu untuk mengetahui i'rab dengan huruf, ya. Kalau dengan harokat misalnya dengan dhammah, kemudian dengan kasroh, dengan fathah ataupun dengan sukun, kalian dianggap sudah paham, ya, sudah tahu. Maka tinggal satu lagi agar kalian mempelajarinya, yaitu i'rab dengan huruf. Apa saja? Al-wawu, al-alif, al-ya, an-nun, ataupun hadfiha, menghilangkan nun. Wahiyya arba'atu anwa, ini semacam khulasah. Al-mu'rabatu bil huruf, isim musanna, jamak mudzakkar salim, al-asmaul khamsah, dan yang keempat al-af'alul khamsah, kata kerja yang 5. Seperti biasa, kalian juga wajib, ya, minimal paham, ada gambaran di ingatan kalian istilah apa itu rafa, marfu, apa itu nasab, mansub, apa itu jar, majrur, apa itu jazm, majzum. Kalian harus paham. Dasarannya misalnya ketika kita belajar i'rab dengan harokat, ketika rafa dia dhammah, ketika nasab dia fathah, ketika majrur dia kasroh. Sekarang sudah naik lagi pembahasannya. Dari yang awalnya kita belajar i'rab dengan istilah-istilahnya dengan harokat, sekarang naik lagi satu langkah ke i'rab dengan huruf. Nah, di sini ada 4 jenis isim dan 1 fi'il yang 5, sebagaimana di kitab ini. Contoh al-musanna, fi halatir rafa dengan alif, fi halatin nasab i'rabnya dengan ya, fi halatil jar juga dengan ya. Adapun fi halatil jazm tidak ada, ya, karena tidak mungkin ada. Jadi ada 3 keadaan i'rab terkait dengan isim musanna, ya. Dalam kitab tadi diawali dengan at-tasniyah, itu musanna, rafa'nya dengan alif, nasabnya dengan ya, jarnya juga dengan ya. Jadi yang alif yang al-waw tidak ada, kemudian juga tidak terkait dengan harokat, karena memang materi kita i'rab dengan huruf. Yang kedua, jamak mudzakkar salim, rafa'nya dengan wawu, nasabnya dengan ya, jarnya juga dengan ya, jazmnya tidak ada atau kosong. Yang ketiga, al-asmaul khamsah, rafa'nya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya juga dengan ya. Jadi di halah ar-rafa, ya, i'rab ketika rafa itu berbeda-beda. Ada yang dengan alif, ada yang dengan wawu, begitu pula dengan nasab, ada yang dengan ya, dan ada yang dengan alif. Adapun ketika jar hampir semuanya sama, yaitu dengan
tandanya ya. Itu khusus terkait dengan isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, dan juga al-asmaul khamsah. Sekarang bagian terakhir yang keempat, al-af'alul khamsah. Tadi ada ya, yaf'alan, taf'alan, yaf'alun, taf'alun, taf'alin. Ini biasanya seperti ini, sering keluar di soal ujian, maka tolong dikasih tanda ya. Dalam ilmu nahwu itu minimal kalian paham gambarannya. Pengertian, contoh, insya Allah selesai. Nanti terkait dengan i'rab itu maharoh ya, atau kebiasaan. Kalau sering rajin belajar, berlatih insya Allah bisa. Adapun istilah, pengertian, contoh, nah itu harus apa? Sering dibaca ya, sering membiasakan diri untuk tahu. Al-af'alul khamsah rafa'nya dengan nun, nasabnya dengan hadfun nun, dihilangkan tanda nun tersebut. Jar tidak ada, tapi jazmnya ada karena dia af'al. Ya. Kalau af'al itu jar tidak ada. Tapi kalau asma, isim itu jazm tidak ada. Dan al-af'alul khamsah jazmnya itu sama, hadfun nun, nunnya dihilangkan ya. Yaf'alani, yaf'ala, taf'alani, taf'ala, yaf'aluna menjadi yaf'alu, kemudian taf'alina menjadi taf'ali. Seperti itu nanti contohnya. Baik, itu tadi muqaddimah kita sebelum masuk di halaman 45, yaitu bagian mutsanna terkait dengan al-mu'rabat bil huruf. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan lebih mendalami lagi terkait dengan apa saja sih al-mu'rabat bil huruf dengan nomor 1 al-mutsanna ya. Tapi sebelum kita tutup, kita sampaikan dulu sekitar gambaran umum ya, agar besok kita siap. Al-mutsanna itu pengertiannya sebenarnya sudah kita pelajari. Ma dalla ala itsnain aw itsnatain bi ziyadati alif wa nun aw ya'in wa nun ala mufradihi. Isim yang menunjukkan dua, baik itu mudzakkar atau muannas, dengan menambahkan huruf alif dan nun atau huruf ya dan nun dari bentuk mufradnya. Ya. Dari sini nanti kita akan tahu perubahan i'rab dengan segi atau dari segi huruf yang biasanya karena dasarannya kita sudah paham terkait dengan i'rab dengan harokat. Nah, sekarang dengan huruf. Jadi harus kalian bedakan ya, oh ini i'rab pembahasannya terkait dengan huruf. Misalnya marfu'nya dengan dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Tapi yang ini sekarang materi kita bil harokat. Kalau kita tidak memiliki gambaran nanti sangat sulit sekali. Jadi mohon kalian pahami lagi ya, dimurojaah kembali apa yang sudah kita pelajari, istilah-istilah contoh, agar nanti dari sini mu'rabat bil huruf kita akan mudah untuk mendalami materinya. Baik, seperti itu kurang lebih. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada keterangan atau ada kritikan, silahkan disampaikan ke Ustadz, baik melalui kolom komentar ataupun melalui japri via WhatsApp. Aku qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.